Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 5, akan menyampaikan materi terkait kode etik profesi akuntan Indonesia pada bab 7. Jadi di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Dilawati, kemudian yang kedua Theodora Oktianti, ketiga Maria Vianitasya, kemudian Rosan Varianda, dan Muhammad Diva Ramadan. Di sini kami akan membahas yang dibagi menjadi 5 topik. Yang pertama profesi akuntan dan organisasi IAI. Kemudian yang kedua profesi akuntan dalam sorotan dan struktur dari etika IAI tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip etika IAI. Kemudian yang keempat kode etik atau aturan etikanya. Kelima pengaturan dan perizinan KAP. Materi yang pertama akan dibawakan oleh Rosan Varianda. Baik teman-teman, perkenalkan saya Rosan Varianda, NIM B1031221023 akan menjelaskan dua materi. Yang pertama profesi akuntan dan yang kedua organisasi Institut Akuntan Indonesia IAI. Profesi akuntan. Saat ini teman-teman, yang dapat disebut sebagai akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan Strata 1, program studi akuntan dan telah memperoleh gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi dari Organisasi Profesi Institut Akuntan Indonesia. Bidang pekerjaan dan ruang lingkup tugas para akuntan ini bisa sangat luas dan beragam teman-teman. Mereka dapat bekerja di sektor swasta dan sektor publik, BUMN seperti BUMN, lembaga-lembaga negara, dan pemerintahan. Pada sektor swasta, seperti perusahaan dan lembaga non-pemerintahan, mereka bisa bekerja pada departemen atau bagian akuntansi, keuangan, anggaran, audit internal, dan bagian lain yang sejenis. Akuntan yang bekerja pada departemen atau bagian akuntansi sering disebut juga sebagai akuntan manajemen. Tugas pokok akuntan manajemen ini dalam suatu organisasi antara lain melakukan proses pencatatan transaksi keuangan, memelihara catatan atas semua transaksi perusahaan, serta membuat laporan akuntansi secara periodik untuk disampaikan kepada manajemen organisasi. Sedangkan fungsi Departemen Akuntansi adalah melayani manajemen dan masyarakat luas. Karena laporan yang dibuat oleh Departemen Akuntansi bukan saja bermanfaat bagi manajemen, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas, teman-teman. Sebelum laporan keuangan diterbitkan oleh manajemen sebagai alat pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan, perlu ada jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar. Pihak ini sering disebut sebagai akuntan publik, yang fungsi pokoknya melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan sebelum diterbitkan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen. Fungsi pokok akuntan publik adalah melakukan pemeriksaan umum atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan setelah melakukan proses audit. Karena perannya yang sangat strategis, teman-teman, maka profesi akuntan publik ini di samping diawasi oleh organisasi profesi itu sendiri, juga diawasi oleh beberapa institut pemegang otoritas, oleh beberapa institusi pemegang otoritas, seperti pemerintah di Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) dan lain sebagainya. Selain bekerja sebagai akuntan manajemen dan akuntan publik, para akuntan juga dapat bekerja sebagai auditor internal. Namun harus disadari bahwa profesi auditor internal bisa juga diisi oleh orang dengan latar belakang pendidikan non-akuntansi. Pada perusahaan-perusahaan besar, biasanya terdapat unit organisasi yang disebut departemen atau bagian audit internal. Lingkup tugas departemen audit internal bisa sangat luas, yaitu meliputi berbagai jenis audit, antara lain audit keuangan, audit manajemen atau operasional, audit ketaatan, investigasi khusus, audit sistem informasi, dan sebagainya. Tujuan penugasan audit keuangan adalah untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan perusahaan, apakah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Namun harus disadari bahwa dalam melaksanakan tugas audit keuangan ini, pihak auditor internal tidak berwenang untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Ia hanya bisa memberikan rekomendasi untuk menyempurnakan kualitas laporan keuangan. Pendapat auditor hanya dapat diberikan oleh akuntan publik dalam kaitannya dengan penugasan audit umum atas laporan keuangan.
Selanjutnya, tujuan dari manajemen audit adalah untuk melakukan penilaian atas kinerja organisasi. Apakah kinerja organisasi tersebut telah mencapai tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan yang diharapkan. Sasaran manajemen audit adalah untuk melakukan kinerja suatu entitas dilihat dari sudut efektivitas, efisiensi, dan ekonomis, atau seringkali disebut 3E, yang disebut oleh Sukresno Agnes 2004. Suatu kinerja disebut efektif bila tujuan yang ditetapkan oleh suatu unit organisasi telah tercapai tanpa memperhatikan aspek biaya. Efisiensi dan keekonomisan justru menelaah hubungan antara hasil dengan biaya input yang dikorbankan. Suatu kinerja disebut efisien bila untuk memperoleh output tertentu dikorbankan input yang minimal. Suatu kinerja disebut ekonomis bila dengan input tertentu dihasilkan output yang maksimal. Selanjutnya, tujuan dari audit ketaatan adalah untuk menilai apakah kegiatan operasi perusahaan telah mengikuti berbagai peraturan, kebijakan, dan prosedur yang telah ditetapkan. Sampai saat ini, sudah ada sedikitnya 3 golongan pekerjaan yang dapat digeluti oleh akuntan, yaitu sebagai akuntan manajemen, auditor internal, dan akuntan publik. Banyak yang masih keliru memahami bahwa fungsi akuntansi hanya diperlukan oleh organisasi perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba. Padahal teman-teman, organisasi pemerintahan dan organisasi sosial keagamaan atau organisasi nirlaba juga memerlukan fungsi akuntansi. Sama pentingnya dengan fungsi akuntansi yang ada di dalam organisasi perusahaan. Dalam struktur organisasi negara Republik Indonesia, terdapat lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintahan, pusat dan daerah, departemen, dan satuan unit kerja di bawah departemen. Semua lembaga ini memerlukan fungsi akuntansi yang bertugas mencatat dan membuat laporan keuangan, minimal sebagai alat pertanggungjawaban. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, dan badan usaha milik negara BUMN sering disebut sebagai akuntan sektor publik. Akuntan sektor publik ini dapat dianalogikan dengan 3 golongan profesi yang biasa dijumpai dalam sektor swasta, yaitu sebagai akuntan manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Akuntan yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) berfungsi mirip dengan auditor internal di suatu perusahaan. Akuntan yang bekerja pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi mirip dengan auditor eksternal atau akuntan publik bagi semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Akuntan yang bekerja pada setiap satuan kerja di organisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga negara untuk menyusun laporan keuangan unit organisasi atau lembaga negara tersebut dapat dianggap sebagai akuntan manajemen. Dalam setiap departemen atau satuan kinerja pemerintahan, terkadang juga dibentuk satuan unit organisasi yang sering disebut sebagai Inspektorat Jenderal. Fungsi pokok Inspektorat Jenderal ini mirip dengan audit internal, namun ruang lingkup tugas terbatas untuk departemen atau lembaga pemerintahan yang bersangkutan. Fungsi audit internal untuk keseluruhan organisasi eksekutif pemerintahan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pada setiap satuan kerja pemerintahan terdapat unit kesekretariatan seperti biro, bagian, atau seksi keuangan yang bertugas mencatat dan menyusun laporan realisasi anggaran serta laporan keuangan satuan kerja pemerintahan yang bersangkutan. Pejabat atau petugas yang bekerja pada unit kesekretariatan ini dapat dianalogikan dengan akuntan manajemen pada sektor swasta. Seluruh akuntan di Indonesia bernaung di dalam organisasi profesi yang disebut Institut Akuntan Indonesia. Dulu organisasi ini bernama Ikatan Akuntan Indonesia. Sejalan dengan makin berkembangnya spesialisasi bidang-bidang pekerjaan yang dapat digeluti oleh para akuntan, maka terbentuk pula sub-sub organisasi profesi, antara lain Institut Akuntan Publik Indonesia, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Institut Akuntan Sektor Publik, dan Institut Akuntan Pendidik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan para akuntan baik yang bekerja di sektor swasta maupun sektor pemerintah, entah selaku akuntan manajemen, akuntan publik, atau auditor internal, dapat disebut memerlukan pengetahuan akuntansi dan atau disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal. Yang kedua, memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi. Dan yang ketiga, harus mempunyai sikap dan perilaku etis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organisasi Institut Akuntan Indonesia. Organisasi Institut Akuntan Indonesia dulu bernama Ikatan Akuntan Indonesia, disingkat IAI.
lahir pada 12 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 23 September 1957. Pada awal berdirinya, susunan pengurusnya terdiri atas yang diketuai oleh Profesor Sumarjo, Panitera Dr. Handes Pergitisim, Panitera Bendahara Dr. Handes Basuki Sidarta, Komisaris Dr. Handes Tantongju dan Dr. Handes Hendra Darmawan. Pada saat itu, hanya ada 11 akuntan di Indonesia. Yang dapat disetujui sebagai anggota IAI adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan akuntan secara formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 dan atau telah mengikuti ujian sertifikasi akuntan yang dikenal dengan nama Ujian Negara Akuntansi (UNAM), serta telah memperoleh register akuntan dari Departemen Keuangan Indonesia. Pesatnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada era pemerintah Orde Baru serta dengan dibukanya kebijakan investasi bagi modal asing memungkinkan pertumbuhan dan kemajuan yang juga dicapai oleh mereka yang berprofesi sebagai akuntan publik. Oleh karena itu teman-teman, para akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik ini sepakat untuk membentuk suborganisasi tersendiri di bawah IAI pada tanggal 7 April 1977 yang saat itu bernama Ikatan Akuntan Indonesia, Seksi Akuntan Publik, disingkat IAI SAP. Belakangan nama IAI SAP diubah menjadi IAI Kompartemen Akuntan Publik. Diawali oleh para akuntan publik, para akuntan lainnya juga membentuk suborganisasi sesuai dengan spesialisasinya, seperti IAI Kompartemen Akuntan Pendidik, IAI Kompartemen Akuntan Manajemen, dan IAI Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Selanjutnya terjadi peristiwa penting pada tanggal 23 Mei 2007 yang menandai tonggak baru perubahan organisasi dalam tubuh IAI, di mana suborganisasi IAI KAP berubah menjadi organisasi baru yang independen dengan nama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). IAI KAP kemudian dibubarkan, namun sebagai gantinya IAPI secara kelembagaan mendaftarkan diri sebagai anggota IAI dan mendapat persetujuan dari IAI pada tanggal 4 Juli 2007. Dengan diterimanya IAPI menjadi anggota IAI secara kelembagaan, maka keanggotaan IAI pun mengalami perubahan dan perluasan. Ikatan Akuntan Indonesia juga berbenah diri, antara lain sepakat untuk berganti nama baru menjadi Institut Akuntan Indonesia, namun dengan tetap mempertahankan singkatan yang dipakai, yaitu IAI. Selama beberapa periode kepengurusan, IAI cukup dipimpin oleh seorang ketua. Namun dengan makin besarnya organisasi dan makin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka pada 2 periode kepengurusan IAI terakhir ini, IAI telah dipimpin oleh satu badan pengurus yang disebut Dewan Pengurus Nasional, DPN. DPN merupakan suatu badan yang mirip dengan Dewan Direksi pada suatu organisasi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Persyaratan untuk menjadi anggota IAI juga mengalami perubahan. Seiring dengan masuknya IAPI sebagai anggota IAI atas nama kelembagaan, bila dulu yang dapat menjadi anggota IAI hanyalah perorangan yang telah memperoleh gelar akuntan, maka kini persyaratan ini lebih diperlonggar dengan diperbolehkannya anggota lembaga dan anggota perorangan yang bukan akuntan, asalkan memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh IAI. Bila saat didirikan jumlah akuntan hanya 11 akuntan, maka pada akhir bulan Desember 2008, nomor register akuntan di Departemen Keuangan telah sampai di 46094, walaupun tidak semuanya terdaftar sebagai anggota IAI. Sekian teman-teman dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dilawati. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua dari pokok pembahasan kami. Jadi di sini kita akan bahas bagaimana struktur etikanya. Kalau tadi sudah disinggung oleh Rosan bahwa IAI ini dibangun pada tahun 1940, tapi sebenarnya profesi ini tuh baru berkembang pesat pada era pemerintahan Orde Baru, seperti yang sudah disinggung tadi. Jadi sejalan dengan kebijakan pemerintah Orde Baru untuk memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini mempunyai korelasi positif yang kuat juga dengan pertumbuhan profesi akuntan. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi pada era Orde Baru juga itu berdampak positif pada pertumbuhan dan kemajuan dari profesi akuntan itu di Indonesia. Tapi seperti sejarah yang telah terukir itu pada akhir abad ke-20, kita tahu bahwa Indonesia itu tertimpa krisis ekonomi. Jadi dari situ krisis ekonomi dan moneter itu berakibat pada runtuhnya pemerintahan Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto. Jadi awal krisis di Indonesia ini memicu
beberapa faktor, tidak hanya faktor eksternal ya, tapi juga banyak yang mengatakan bahwa akar penyebab dari krisis itu ya sesungguhnya karena pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik itu syarat akan budaya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, yang sebenarnya itu telah mengakar. Jadi aparat birokrasi dan penegak hukum itu telah tercemar sama si virus KKN ini. Jadi semua praktik bisnis dan kehidupan masyarakat itu terpangkap ke dalam budaya KKN. Nah, profesi akuntan ini juga sebagai bagian yang sebenarnya tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penyelenggaraannya. Jadi mau tidak mau dia juga masuk ini dalam tekanan berat konflik kepentingan jadinya, sehingga banyak profesi akuntan itu juga terseret ke dalam praktik-praktik yang tidak etis gitu. Jadi praktik yang tidak etis ini bahkan juga dilakukan oleh 10 KAP papan atas. Jadi ada sebuah kasus namanya kasus merah, kasus kartu merah. Nah, kemudian kenapa ini menjadi sorotan? Jadi karena permasalahan yang tidak etis tadi yang dilakukan oleh berbagai akuntan, nah itu profesi akuntan saat itu menjadi sorotan di Indonesia. Nah, kemudian terkait struktur dari etika Institut Akuntan Indonesia. Jadi di sini tujuan profesi akuntan sebenarnya untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi juga dengan orientasinya itu kepada kepentingan publik. Jadi untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi di sini ada kredibilitas. Jadi masyarakat ini membutuhkan kredibilitas. Kenapa? Karena di sini yang kita bahas ini kredibilitas informasi dan sistem informasi, di mana itu berkaitan dengan kejujuran dari akuntan itu sendiri. Kemudian ada profesionalisme. Kenapa itu diperlukan? Karena jelas itu dapat diidentifikasi oleh pemakai jasa akuntan sebagai profesional. Apakah akuntan ini dinilai profesional di bidang akuntansi itu sendiri atau tidak? Dan bakal jadi penilaian. Karena itu perlu ditekankan bahwa seorang akuntan harus memiliki sikap profesionalisme. Kemudian kualitas jasa. Di sini berbicara tentang keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan itu diberikan dengan standar kinerja tertinggi. Karena ini berpengaruh pada yang terakhir, itu kepercayaan. Kepercayaan dari pemakai jasa akuntan. Jadi bagaimana mereka merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang telah dijalankan oleh akuntan yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan itu tersebut. Jadi di sini ada faktor kunci citra profesi akuntan. Karena di sini sebagai individu yang telah menjalankan 4 istilah tadi untuk mencapai tujuan, di sini akan tercipta citra profesi itu sendiri. Jadi yaitu keberadaan dan perkembangan profesi akuntan itu sendiri. Ini ditentukan oleh tingkat kepercayaan masyarakat pemakai jasa. Sedangkan tingkat kepercayaan masyarakat itu ditentukan oleh tingkat kualitas jasa dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan dari seorang akuntan itu sendiri. Jadi tingkat ketaatan serta kesadaran para akuntan dalam mematuhi kode etik profesi akuntansi. Karena semuanya memiliki kode etik agar sesuatu tersebut berjalan secara etis. Kemudian di sini ada, jadi yang pertama ada prinsip etika yang ini disusun oleh Institut Akuntan Indonesia dan disahkan dalam rapat anggotanya. Jadi prinsip etika ini memberikan kerangka dasar bagi penyusunan aturan etika semua kompartemen atau institut profesi yang sejenis. Jadi prinsip etika ini ya berlaku bagi semua anggota IAI tersebut. Nah, kalau misal aturan etika ini merupakan pedoman perilakunya bagi semua anggota kompartemen atau institutnya tadi. Itu seperti IAPI, IAI KAPAD, terus IAI KAM, dan IAI KASP. Nah, kalau misal aturan etika ini disusun oleh masing-masing kompartemen, kemudian disahkan dalam rapat anggota kompartemen yang bersangkutan. Kalau misal yang ketiga, ada interpretasi aturan etika, itu merupakan penafsiran.
Jadi seperti penjelasan atau elaborasi lebih lanjut atas hal-hal, isu-isu, dan pasal-pasal yang tadinya telah diatur dalam aturan etika, itu dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman. Biasanya itu bisa multitafsir, pemahaman orang lain dengan satunya itu berbeda atas aturan etika yang dimaksud. Jadi di situ perlunya interpretasi etika yang kemudian interpretasi ini dikeluarkan oleh suatu badan usaha, badan organisasi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen dari profesi jenis yang bersangkutan. Nah, kalau misal pada tingkatan paling bawahnya itu dimungkinkan adanya tanya jawab. Tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu etika tersebut. Nah, ini dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus kompartemen atau institut yang bersangkutan. Jadi, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Diva Ramadhan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip etika IAI dan kompetensi prinsip ketiga sampai dengan prinsip ke-8. Apa saja sih prinsip etika IAI? Saat ini, Kode Etik IAI yang disahkan pada Kongres ke-8 tahun 1998 terdiri atas 8 prinsip, yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Masing-masing prinsip etika itu dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Profesi diperlukan sebagai konsekuensi logis dari keharusan profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Prinsip ini menyiratkan arti bahwa A. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan akan selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan. B. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai bentuk benturan kepentingan. C. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah prinsip yang kedua, yaitu kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Prinsip kedua, kepentingan publik menyiratkan hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Masyarakat atau publik membutuhkan dan mengandalkan informasi seperti laporan keuangan dan laporan audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan untuk mengambil berbagai jenis keputusan bisnis, ekonomis, dan politis. B. Efektivitas keputusan publik ini bergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh profesi akuntan. C. Profesi akuntan akan tetap berada pada posisi penting bila setiap akuntan selalu dapat memelihara kepercayaan publik. Dan D. Penghormatan kepada kepercayaan publik ini hanya dapat dilakukan bila setiap akuntan dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Lalu, yang ketiga adalah kompetensi. Apa sih itu kompetensi? Istilah kompetensi mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penguasaan. Dengan demikian, kompetensi dapat diartikan sebagai penguasaan dan kemampuan yang dimiliki dalam menjalankan profesinya sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Dengan kepercayaan tersebut, publik memberi mandat dan wewenang kepada yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Bila publik mulai meragukan kompetensi seorang profesional dalam menjalankan profesinya, maka bisa berakibat publik tidak lagi mempercayai kinerja seorang profesional tersebut, sehingga dengan sendirinya publik tidak lagi memberi mandat atau kewenangan yang bersangkutan dalam menjalankan profesinya. Itulah sebabnya para akuntan harus selalu memelihara kepercayaan publik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kepercayaan publik. Rasa tanggung jawab yang tinggi hanya dapat diwujudkan melalui pengembangan dan pemeliharaan kompetensi pada tingkat yang tinggi. Pengertian kompetensi mencakup 3 ranah, yaitu kognitif,
atau pengetahuan atau knowledge. Afeksi, sikap dan perilaku, attitude meliputi etika, kecerdasan, emosional dan spiritual, dan psikomotorik, yaitu keterampilan teknis atau fisik. Untuk profesi akuntan, ketiga ranah kompetensi ini mencakup A. Aspek kognitif, yaitu pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait knowledge. B. Aspek afeksi, yaitu sikap dan perilaku etis, kemampuan berkomunikasi. Dan yang terakhir yaitu aspek psikomotorik, yaitu keterampilan teknis atau fisik, misalnya penguasaan teknologi informasi seperti komputer, teknis audit, dan sebagainya. IAI telah menetapkan 6 prinsip etika yang berhubungan dengan keharusan memiliki kompetensi tinggi ini, yaitu kompetensi pada ranah kognitif yang termasuk pada prinsip kelima, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dan 2, kompetensi pada ranah afeksi yang termasuk pada prinsip ketiga, keempat, keenam, dan ketujuh yang menjelaskan tentang integritas, objektivitas, kerahasiaan, perilaku, dan perilaku profesional. Yang terakhir, yang ketiga, kompetensi pada ranah psikomotorik yang termasuk pada prinsip ke-8, yaitu standar teknis. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maria Piani Tasya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan apa saja kode etiknya. IAP atau Institut Akuntansi Publik Indonesia merupakan suborganisasi yang berada di bawah naungan organisasi induknya, yaitu IAI atau Institut Akuntansi Indonesia. Kode etik IAP ini disebut dengan aturan etika yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip etika IAI. Karena hal tersebut sering terjadi ketidakterpaduan dikarenakan IAI sebagai organisasi induknya belum melakukan penyesuaian terhadap struktur serta prinsip etika IAP yang lebih dulu dalam menetapkan kode etik yang baru. Prinsip dasar etika IAP mengambil beberapa prinsip dasar kode etik IAI, namun ada beberapa yang tidak tercantum pada prinsip etika IAP. Kode etik IAI yang tidak tercantum adalah seperti tanggung jawab profesional, kepentingan publik, serta standar teknis. Dalam penerapannya sering terjadi ancaman dalam kode etik IAP seperti ancaman kepentingan pribadi sebagai dari kepentingan keuangan, ancaman telaah pribadi, pertimbangan yang diberikan sebelumnya yang harus dievaluasi oleh praktisi dengan pertanggungjawaban. Yang ketiga, ancaman advokasi, sikap atau pendapat mengenai sesuatu hal yang dapat mengurangi objektivitas. Yang keempat, ancaman kedekatan yang bersimpati terhadap kepentingan orang lain, pihak lain karena adanya hubungan kedekatan. Yang kelima, ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi yaitu ketika praktisi dihalangi untuk memiliki sikap yang objektif. Ancaman yang dimaksudkan ini adalah kondisi di mana terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip dasar etika profesi di IAP. Sekian materi saya. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Theodora Okpianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan peraturan dan perizinan KAP. Kantor Akuntan Publik atau yang disingkat dengan KAP merupakan badan usaha yang menaungi dan melakukan pekerjaan dari profesi akuntan publik. KAP sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia karena jika perusahaan tidak diperiksa kepatuhannya terhadap standar akuntansi, maka akan mengancam eksistensi perusahaan itu sendiri. Untuk itu, pemerintah dan legislatif DPR memberikan kontribusinya untuk mengatur secara ketat tentang pelaksanaan dan kegiatan dari KAP agar memberikan jasanya secara maksimal seperti yang diharapkan masyarakat secara umum. Wujud campur tangan pemerintah dan lembaga legislatif ini dapat dilihat melalui produk peraturan dan perundang-undang serta pembentukan badan atau lembaga pemerintah antara lain 1.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang pemberian gelar akuntan. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. 3. SK Menteri Keuangan Nomor 423 KMK 06 2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 2008. 4. SK Menteri Keuangan Nomor 359 KMK 06 2003 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor 423 KMK 06 2002 tentang jasa akuntan publik sebagaimana telah dicabut dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 2008. 5. Peraturan 1 2008 tentang jasa akuntan publik telah dicabut sebagaimana dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 kecuali ketentuannya yang ada di dalam masa peralihan. 6. Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK yang berhubungan dengan audit atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang sedang dan telah menjadi perusahaan publik. Dan 7. Peraturan perundang-undang lainnya yang relevan. Sementara itu, badan atau lembaga yang berkepentingan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja profesi akuntan antara lain 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2. Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia. 3. Institut Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI dan kompartemen-kompartemen IAI yang terkait. 4. Dewan Kehormatan IAPI. 5. Dewan Review Mutu IAPI. 6. Bapepam LK. Perbedaan Undang-Undang Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2011 dengan PMK 17 PMK 01 2008 secara garis besar Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik terdiri dari 16 bab dan 62 pasal secara sistematika. Terdapat kasus KAP. Yang pertama, kasus merah buat 10 KAP papan atas, dan yang kedua, kasus PT Great River International. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, tadi itu merupakan penjelasan materi dari kelompok kami. Kami tutup untuk hasil presentasi kami ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ke Div.